Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ternyata yang mengasuhku selama ini adalah sosok pocong. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya adalah Lastri. Mengingat kembali kejadian ketika ia duduk di sekolah dasar. Ia memiliki teman wanita yang menurutnya sangat aneh saat itu. Ia tidak mengerti. Seharusnya anak berkebutuhan khusus perlu bersekolah di SLB, tetapi tidak bagi Rati. Rati anak yang selalu terlihat murung dan tidak bisa berbicara. Jelas selalu menjadi anak rundukan di sekolahnya. Kakak kelas maupun teman sekelasnya selalu menjauhinya. Tidak hanya karena perilaku Rati yang aneh, tetapi Rati juga memiliki penyakit. Mohon maaf, penyakit teleran. Setiap harinya, pasti Rati mengeluarkan cairan kuning kehitaman yang teramat sangat bau dari telinganya. Itu membuat teman-temannya enggan menemaninya. Karena rasa iba, Lastri sering menahan rasa bau dan jijik, hanya sekedar untuk menemani Rati bermain di saat jam istirahat sekolah. Lastri yang terbiasa dekat dengan Rati, kini ia sering pulang bersama Rati dan bermain di rumah Rati. Perlahan rasa jijik itu sudah hilang, digantikan dengan rasa iba dan kasih sayang seorang sahabat. Lambat laun Lastri mulai mengajak teman-temannya yang lain untuk juga bermain bersama Rati. Di umur yang belia itu, Lastri sudah menunjukkan rasa kemanusiaan kepada sesama. Dan hasil baiknya, perlahan Rati sudah mulai diterima di lingkungan sekolahnya. Kini singkat ceritanya, ketika lulus SD, keadaan Rati semakin memburuk. Seiring bertambahnya usia, Rati jadi sering sakit-sakitan. Kondisi fisiknya seperti melemah, dan secara mental pun seperti semakin terganggu. Ia suka berbicara sendiri, dengan suara yang jelas. Padahal selama di sekolah, untuk bicara pun, Rati sangat susah. Ia pun suka bermain dan berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat mata manusia. Tidak jarang ia sering marah, meronta-ronta. Matanya menjadi putih. Orang sekitar menyebut Rati sering kejang-kejang. Walaupun memiliki keterbelakangan seperti itu, kedua orang tuanya sangat mengasihi si Rati. Lastri yang sedari dulu menjadi sahabat Rati satu-satunya, sering menjenguk Rati ketika ia sedang sakit. Kepedulian itu masih ada di diri Lastri. Bagaimanapun, ia merasa Rati adalah orang yang perlu perhatian lebih dan bukan untuk dijauhi. Bagaimanapun, keadaan baik fisik maupun mentalnya. Lastri sempat mendengar kabar burung dari para tetangganya jika Rati adalah anak yang diasuh oleh pocong. Sempat kabar tidak sedap itu pun ia tanyakan kepada ibunya. Ia merasa tidak terima jika sahabatnya itu diceritakan yang tidak-tidak. Lantas ibunya pun kemudian bercerita
Kala itu Rati yang baru saja beberapa hari lahir ditemukan oleh ibunya, seperti diajak bermain oleh sesosok pocong. Pocong itu terlihat jelas dan agak lama menemani bayi Rati. Sekejap Ibu Rati telah pingsan. Sang suami yang bekerja sebagai supir truk lintas provinsi jarang sekali pulang, sehingga saat-saat genting seperti itu, Ibu Rati hanya berusaha sekuat tenaga melindungi Rati dari gangguan pocong itu. Bu Ginem, Bu, tolong Bu, Rati badannya panas sudah 3 hari ini, Bu. Ibu Ginem adalah ibunya si Lastri. Bu Ginem yang merasa iba karena melihat Ibu Manisem, yaitu ibunya si Rati yang panik, segera menyuruh suaminya untuk mengantar Ibu Ginem ke tempat mantri terdekat dengan mengendarai sepeda motor tua milik Ayah Lastri. Rati kecil yang berada di gendongan Ibu Manisem tidak henti-hentinya menangis. Bu Manisem, maaf ya, motornya hanya bisa pelan-pelan. Motor saya berasa berat sekali, Bu, ujar Ayah Lastri. Tidak apa-apa, Pak. Saya berterima kasih sekali. Malam-malam begini saya masih merepotkan Bapak. Minta diantar ke mantri, ucap Ibu Manisem. Tidak apa-apa, Bu. Namanya kita bertetangga. Kita harus saling membantu, timpal Ayah Lastri. Singkat cerita, sesampainya di rumah Pak Mantri, sang mantri pun segera memberi obat penurun panas. Dan setelah diperiksa, syukurlah itu bukanlah setep atau kejang-kejang. Kemudian diperiksa secara keseluruhan. Tidak ada yang salah pada diri Rati. Keesokan harinya, wajah kecil Rati terlihat agak pucat membiru. Tetapi kala itu Rati masih bernafas dan juga bergerak. Hanya saja tubuh mungil Rati yang dingin, mungkin persis seperti mayat hidup. Ibu Manisem pun kembali datang ke rumah Ibu Ginem untuk menanyakan apakah hal seperti itu wajar apa tidak. Maklum Ibu Manisem baru memiliki 1 anak, yaitu si Rati. Sedangkan Ibu Ginem sudah melahirkan kakak Lastri dan juga si Lastri. Kemudian digendong dan dipegangnya Rati dalam pangkuan Ibu Ginem. Dan Ibu Ginem pun merasa ada hal yang aneh dari tubuh bayi si Rati. Kedua anaknya tidak seperti ini keadaannya. Coba dijemur, Bu. Biar bayinya terkena matahari pagi. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, Bu. Ibu Ginem mencoba menenangkan Ibu Manisem dan memberikan saran kepadanya. Lalu Ibu Manisem mencoba mengikuti saran dari Ibu Lastri. Selang 1 jam berlalu, Rati kecil dibawa ke dalam rumah. Namun tidak ada perubahan. Wajah bayi yang seharusnya sangat lucu, kini masih pucat. Tubuhnya tetap dingin. Saat mengunjungi mantri kedua kalinya, Ibu Manisem keheranan saat si mantri berkata, jika anaknya yaitu si Rati baik-baik saja. Singkatnya, seiring berjalannya dengan waktu, Rati kecil jarang sekali berekspresi tidak menangis. Tidak pula tertawa kecil, seperti bayi pada umumnya. Dan kini keanehan lain muncul ketika Rati yang mulai belajar berjalan.
tiba-tiba keluar cairan kuning kehitaman dari telinganya. Entah beberapa kali Ibu Manisem membawa Rati berobat dari satu mantri ke mantri yang lain. Namun Rati masih saja mengeluarkan cairan itu dari telinganya. Mulutnya pun susah berbicara. Padahal seharusnya ia sudah bisa lancar berbicara. Teror pun sering muncul di rumah Rati. Tidak terhitung pula, Ibu Manisem menjumpai sosok pocong yang sedang menemani Rati kecil. Rati seperti sangat ceria ketika sosok pocong itu telah muncul. Dan ketika Ibu Manisem mengusir pocong itu dengan doa-doa yang ia bisa, Rati seakan malah tidak terima kalau sosok mengerikan itu telah pergi. Rati menjadi menangis dengan keras, bagaikan anak yang dipisahkan dari pelukan sang ibu. Ibu Manisem sangat tertekan dengan keadaan Rati. Pekerjaan suami yang mengharuskan ia sering keluar kota membuat Ibu Manisem merasa kewalahan mengurusi Rati kecil. Sedangkan Ibu Ginem adalah tetangga satu-satunya. Dia adalah tempat berkeluh kesah Ibu Manisem. Awalnya Ibu Ginem seperti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Manisem tentang sosok pocong itu. Hingga suatu ketika, ia melihat sendiri Rati seperti bermain dengan sosok pocong tepat di halaman rumahnya. Sungguh kejadian itu di luar dari nalar manusia. Bagaimana bisa Rati mempunyai pengasuh sosok pocong yang sangat mengerikan? Tapi itulah yang terjadi. Karena sejatinya kita hidup bukan sendiri. Kita hidup di alam yang berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Cerita dari Ibu Lastri membuat Lastri seperti tercekat. Ia seakan tidak percaya. Ibu Ginem sengaja merahasiakan cerita Rati agar anaknya tetap menemani dan tetap berteman dengan Rati. Ibu Ginem paham bagaimana perasaan seorang ibu saat anaknya dirundung dan dikucilkan teman sebayanya. Cerita pengakuan dari ibunya Lastri lantas tidak membuat Lastri menjauhi si Rati. Lastri tetap menemani Rati, bermain seperti biasa. Hingga suatu ketika, waktu sudah menjelang sore hari. Rati tidak mau diajak pulang oleh Lastri. Lastri yang sore itu mau mengikuti sekolah mengaji rutin di kampungnya. Pamit duluan kepada Rati. Rati, kalau kamu sekarang gak mau pulang bareng aku, nanti kamu pulang sendiri ya. Lastri pun berlalu meninggalkan Rati yang sedang duduk di atas ayunan SD-nya dahulu. Waktu berlalu, pukul 9 malam. Saat itu Lastri sedang tidur. Dibangunkan dengan ketukan pintu rumahnya. Delastri, Delastri. Suara itu seperti suara Ibu Manisem. Cekrek. Pintu dibuka. Ibu Manisem, ada apa ya, Bu? Tanya Lastri kebingungan. Anu Delastri, kok Rati belum pulang ya? Tanya Bu Manisem khawatir. Lastri kemudian menjelaskan jika terakhir kali ia berpisah dengan Rati di halaman sekolah dasar. Rati saat itu masih asik bermain ayunan. Lastri sudah mengajak Rati untuk pulang, tetapi Rati tidak mau. Karena merasa panik,
Ibu Manisem kemudian pamit untuk menjemput Rati di sekolah. Karena Lastri merasa bertanggung jawab karena mengajak Rati bermain, akhirnya mengikuti Ibu Manisem. Saat sampai di bangunan sekolah dasar, alangkah terkejutnya mereka berdua. Rati masih duduk terdiam, menatap ke bawah. Di sebelahnya ada sebuah ayunan yang bergoyang-goyang sendiri, seperti ada yang sedang memainkannya. Suara besi ayunan itu berdesir. Lastri yang tidak kuasa melihat pemandangan menyeramkan itu, langsung tergeletak, tidak sadarkan diri. Kejadian itu semakin menjadi buah bibir warga. Rati dan Ibu Manisem seperti enggan keluar dari rumahnya. Ibu Ginem dan Lastri mencoba membujuk mereka agar kembali beraktivitas seperti biasa. Karena rasa malu bercampur dengan rasa frustasi, karena sang anak tidak kunjung membaik, Ibu Manisem tetap mengurung diri di rumah bersama anaknya. Sesekali yang terlihat adalah suaminya Ibu Manisem yang pulang bekerja. Dan di akhir cerita, Rati menutup usia, tepat di umur 17 tahun. Saat itu Lastri sudah pindah ke kota untuk melanjutkan sekolah SMA. Malang bagi Rati, ia belum sempat merasakan kebahagiaan di dunia ini. Dia harus menutup usia di umur yang masih sangat muda. Sampai saat ini, detik ini pun, Lastri selalu mengingat almarhum sahabatnya. Ia menyesal karena tidak ada di sisi si Rati saat Rati menjelang ajalnya. Doa lirih yang terpanjat dari bibir Lastri, "Semoga tenang sahabatku. Bahagiamu bukanlah di dunia ini. Bahagiamu ada di surga nanti. Sudah tidak ada lagi rasa sakitmu. Tidak ada lagi rasa kesepianmu. Tidak ada lagi yang mengikutimu. Dan tidak ada lagi yang merundukimu. Tenanglah di surga wahai sahabatku. Doaku selalu menyertaimu, wahai sahabatku." Dan cerita pun selesai. Itulah kisah si Lastri, yang ternyata sahabatnya ini ternyata diasuh oleh pocong. Semoga dari kisah ini menjadikan pengalaman untuk kita semua. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.